Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di liburan tanggal 2 Januari yang barangkali sebagian orang lebih memilih untuk berlibur. Barangkali sebagian orang lebih memilih untuk berada di hotel, piknik dan seterusnya. Tapi Masya Allah, Bapak Ibu di sini ngaji. Ini ada yang ngaji di hotel atau di rumah? Ini backgroundnya yang di hotel cuman Pak Zulfan saja ini. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi bisa jadi apa yang kita lakukan adalah melakukan amal yang berbeda, lain daripada yang lainnya. Kita tampil beda untuk melakukan ibadah kepada Allah di saat banyak orang yang justru menjauh dari agama, menjauh dari ibadah. Mereka lebih sibuk dengan aktivitas dunia atau sibuk dengan misalnya piknik, tamasya dan seterusnya. Tapi kita belajar. Semoga dengan ini akan membuat pahala kita semakin besar. Karena beribadah di tengah manusia yang sedang lupa Allah termasuk di antara yang bisa menyebabkan nilai sebuah ibadah itu semakin berkualitas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW suatu ketika beliau menunda pelaksanaan sholat isya. Bahkan sampai para sahabat itu terkantuk-kantuk, bahkan ada yang sampai tertidur di masjid. Mereka sudah kumpul dalam jumlah banyak, berada di masjid, menunggu Nabi SAW. Gak ada satupun yang berani untuk jadi imam. Menunggu sampai Nabi SAW keluar. Hingga tengah malam, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, qad nama as-sibyan wan nisa." Ya Rasulullah, anak-anak dan ibu-ibu udah pada tidur. Anak-anak dan ibu-ibu udah pada tidur. Artinya sudah larut malam. Mari kita segera laksanakan salat isya. Kemudian Nabi SAW keluar untuk melaksanakan salat isya, dan itu tengah malam. Lalu beliau SAW mengatakan, "Wallahi innaha lawaqtuha." Demi Allah, inilah waktu yang sebenarnya. Laula an asyukka ala ummati, andaikan tidak memberatkan umatku. Sehingga beliau tekankan, kalau tidak memberatkan umatku, Nabi SAW ingin menekankan agar melaksanakan salat isya itu dilakukan di tengah malam. Andaikan itu wajib, mungkin kita akan sangat kerepotan. Dan akan sangat banyak sekali orang yang meninggalkan salat. Di waktu 5 waktu salat yang kita laksanakan, ini masih banyak orang yang gak mau melaksanakannya. Masih banyak orang yang meninggalkannya. Padahal ini kan waktu-waktu mudah bagi orang untuk melaksanakan salat. Bukan waktu ketika orang sedang istirahat. Masya Allah, bagian dari rahmat Allah, karunia Allah, bagian dari hikmah Allah. Allah tidak taruh waktu salat wajib itu di waktu ketika manusia sedang istirahat. Ya, subuh itu manusia sedang istirahat enggak? Seharusnya tidak. Oh, sudah subuh, harusnya sudah bangun. Kecuali bagi orang yang malas saja dia nggak mau bangun. Tapi ini kan kekurangan. Ini cacat, malas ya. Subuh seharusnya dia sudah bangun. Zuhur seharusnya dia istirahat kerja. Lalu dia bisa sholat. Asar, kalaupun dia tidur siang, asar seharusnya sudah bangun. Maghrib, nggak ada orang yang tidur di waktu maghrib. Isya, seharusnya dia belum tidur, belum istirahat. Sehingga di waktu-waktu ini Allah wajibkan kita untuk melaksanakan sholat itu tidak bertabrakan dengan waktu biologis manusia untuk istirahat. Ini menunjukkan bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengatur waktu sholat jamaah. Baik, kembali kepada hadis tadi. Nabi SAW telat datang untuk ngimami jamaah padahal sudah kumpul. Beliau datang sampai tengah malam baru keluar rumah, lalu menuju tempat imam, menuju mihrab.
Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain mengatakan, "Wallahi ma yantadhiruha ahadun ghairakum." Wallahi ma yantadhiruha ahadun ghairukum. Demi Allah, tidak ada satupun orang yang sedang menantikan pelaksanaan salat Isya selain kalian. Ma yantadhiruha ahadun ala wajhil ardi ghairukum. Tidak ada satupun manusia yang sedang menunggu pelaksanaan salat Isya di muka bumi ini selain kalian. Sehingga ini menunjukkan keutamaan melaksanakan salat Isya ketika itu. Maksud dari hadis ini adalah Nabi SAW secara sengaja beliau menunda pelaksanaan sholat Isya karena beliau ingin sholat itu dikerjakan di saat seluruh manusia di dunia tidak ada yang ingat Allah, tidak ada yang sedang berzikir kepada Allah, tidak ada orang yang sedang beribadah kepada Allah. Sehingga orang yang sedang beribadah kepada Allah ketika itu hanyalah mereka yang berada di Masjid Nabawi ketika itu. Sementara manusia di belahan dunia yang lain mereka tertidur. Kemudian mungkin ada manusia di belahan bumi yang lain, tapi mereka belum masuk Islam. Dan yang Muslim ketika itu, yang sedang beribadah, hanya mereka yang saat itu berada di Masjid Nabawi, sedang melaksanakan sholat Isya. Sehingga nilainya akan semakin besar pahalanya, karena ibadah itu dilakukan di waktu banyak orang lupa kepada Allah, di waktu banyak orang beristirahat, di waktu banyak orang tidak sedang berzikir kepada Allah. Dari situlah jamaah kita bisa memahami nilai dan keistimewaan zikir ketika masuk pasar. Kenapa kok pahalanya besar? Terlepas dari perbedaan ulama terkait hukumnya, disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW menyebutkan tentang zikir ketika masuk pasar. Man dakhala as-suq, barang siapa yang masuk pasar, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang masuk pasar kemudian dia membaca kalimat tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai akhir. Dalam hadis itu disebutkan, kutiba lahu alfu alfi hasanatin wa muhya anhu alfu alfi sayyi'atin. Dicatat untuknya 1.000.000 pahala, dihapuskan darinya 1.000.000 dosa. Masya Allah, Pak Ustadz, itu ringan banget amalnya, tapi kenapa bisa menghasilkan pahala besar? Bukan masalah besar dan kecilnya amal, bukan masalah ringan dan beratnya amal, tapi coba lihat faktor kanan kirinya. Ada faktor apa? Kanan kirinya di pasar, Pak, orang semuanya sedang lupa kepada Allah. Coba manusia kalau di pasar, aktivitas yang dia lakukan apa? Yasinan, tahlilan, dibaan, atau serokalan, atau apa? Di Bukit Tinggi tidak ada ya? Bukit Tinggi apa, Pak? Atau acara tasyakuran, atau doa bersama, dzikir bersama, atau istighosah? Tidak ada. Orang kalau sudah di pasar, yang dia ingat, kalau nggak duit, barang. Ngitung duit, ngitung barang. Sehingga aktivitas yang ada di pasar, dalam pikiran mereka yang ada di pasar adalah dunia dan dunia. Maka sungguh mengherankan ketika ada orang yang dia ingat Allah, berzikir kepada Allah di saat dia berada di pasar. Menunjukkan orang ini adalah orang yang memiliki ta'alluqul qalbi billah, memiliki ketergantungan hati yang keeratan, hubungan erat antara hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau seperti ini situasinya, berarti dia termasuk orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Karena itulah orang yang dzikir di pasar dikasih pahala besar karena latar belakang itu. Baik. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kajian kita adalah tentang belajar sholat. Cuman di sini judul yang diberikan oleh panitia, Masya Allah ya. Apa tadi judulnya? Sholat ketika sholat sejak kecil, sholat kita salah sejak kecil, cara sholat yang salah sejak kecil. Ini sebenarnya judul yang sensitif. Pernah saya menyampaikan kalimat seperti ini ya. Ada banyak orang yang sholatnya sejak kecil itu seperti itu saja sholatnya, dari mulai dia kecil sampai dia dewasa, bahkan sampai dia tua, nggak ada perubahan.
Dan saya perhatikan ya banyak sekali sunnah-sunnah yang ditinggalkan, banyak sekali gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus orang protes, ada yang protes ya, jangan sok benar sendiri ya. Karena nyinggung sejak kecil itu kayaknya sensitif ya. Makanya kami sampaikan di awal sebagai disclaimer bahwa judul ini bukan tim kami yang buat, tapi ini usulan dari panitia. Baik, kajian ini diselenggarakan oleh alumni apa tadi Pak Zulfan? Semasa SMA seluruh Bukit Tinggi angkatan 1986 Ustaz. Sudah cukup lama Ustaz. Sebukit Tinggi? Iya. Masya Allah. Tapi ya bukan untuk umum juga Ustaz. Biar Makanya tadi ada yang dari Makassar, ya, ada yang sudah tersebar kemana-mana ya. panitianya dari Bukit Tinggi Ustaz. Panitia Bukit Tinggi. Tapi pesertanya siapapun boleh ikut. Boleh Ustaz. Baik. Ini Masya Allah, saya yakin di antara para peserta ini barangkali karena saya tidak tahu latar belakangnya ya, ada yang aparat, ada ASN, mungkin ada anggota DPR. Insya Allah ada mungkin Ustaz. Ada yang mungkin ya. Ada Masya Allah. dari angkatan 3 anggota DPR ada. Masya Allah, baik. Ada ASN, saya sendiri ASN Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Siapapun punya peluang untuk belajar agama ya. Tidak ada kekhususan, ini hanya khusus bagi yang berduit saja, ini hanya khusus bagi yang berharta, punya jabatan, status sosial, tidak. Kita belajar tentang bagaimana cara sholat yang benar. Saya masih ingat, dulu waktu kajian tentang cara sholat khusyuk itu belum diangkat di permukaan, ada sebagian orang yang dia membuka pelatihan sholat khusyuk. Diselenggarakan di hotel selama kurang lebih 2 atau 3 hari ya. Kemudian bayarnya Masya Allah lumayan, lebih dari 1 juta. Sehingga orang yang mau belajar tentang bagaimana cara sholat khusyuk itu harus punya modal 1 juta. Sampai saya itu penasaran nih, masa untuk bisa tahu tentang cara sholat khusyuk harus jadi orang kaya dulu? Padahal syariat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Jadi saya penasaran, tanya ke peserta ya, atau mantan peserta yang sudah pernah ikut pelatihan sholat khusyuk. Yang diajarin itu apa sih? Kok sampai sedemikian mahalnya untuk bisa tahu bagaimana cara sholat dengan khusyuk? Anehnya jawaban mereka beda-beda, Pak. Cuman mereka menyampaikan ya tentang teknik yang dilakukan di pelatihan itu. Jadi sebelum belajar tentang sholat itu disuruh menonton video ya, video tentang keagungan Allah, tentang kebesaran alam semesta. Kemudian nanti arahnya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebanyakan seperti videonya Harun Yahya. Ya, tentang universe ya. Tentang apa? Alam semesta, kemudian kondisi luar angkasa, keajaiban-keajaiban yang ada di alam semesta. Audio visual yang disaksikan oleh para peserta itu sampai membuat sebagian tuh nangis. Apalagi ditayangkan dengan proyektor yang gede, kemudian sound systemnya bagus ya. Dan orang fokus, suasana dibuat gelap, sampai ada sebagian orang yang nangis. Baru setelah itu diarahkan untuk mengagungkan Allah melalui sholat. Oh, pantesan harganya mahal, sehingga harus pakai seperti ini. Berarti kalau tidak ada audio visual, orang tidak bisa belajar sholat khusyuk. Makanya saya berkesimpulan, ya, kalau harus ada muqaddimah audio visual seperti ini, mestinya ini bermasalah. Karena tidak mungkin ilmu tentang sholat khusyuk harus didukung dengan teknologi seperti itu. Berarti orang yang tidak punya fasilitas teknologi, yang hidup di masa silam sebelum listrik itu ada, dia nggak punya peluang untuk sholat khusyuk. Makanya pendekatan ini saya kira pendekatan yang nggak benar ya terkait belajar sholat khusyuk. Baik, kembali ke sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil karena sholat pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih
riwayat Ahmad dan yang lainnya, Nabi SAW pernah bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salah. Sesungguhnya amal pertama kali yang akan dihisap oleh Allah dari hambanya adalah salat. Apabila salatnya baik, apabila salatnya bagus, ya, maka seluruh amal yang lain dianggap bagus. Dan apabila salatnya kurang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan perintahkan kepada malaikat, Unduru hallahu min tatawwu. Coba perhatikan, apakah orang ini punya salat sunnah? Jika dia punya salat sunnah, maka ibadah salat sunnahnya tadi dipakai untuk nutupi, menambal kekurangan-kekurangan yang dia lakukan selama salat wajib. Mungkin di antara kita ada yang masih kurang syaratnya, ada kurang rukunnya, ada yang kurang sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya, pelaksanaannya juga kita tinggalkan dengan sempurna. Maka itu ditutupi dengan pahala dari sholat sunnah yang kita kerjakan. Sehingga kalau sholat wajibnya nggak berkualitas, sholat sunnahnya juga nggak berkualitas, gimana ini bisa menutupi kekurangan di sholat wajib? Tidak berkualitas ditambah tidak berkualitas, ya sama-sama nggak ngefek. Sehingga biar memberikan pengaruh, barangkali ketika sholat wajib masih ada bolong-bolong yang tidak berkualitas, tolong Anda tutupi dengan sholat sunnah yang berkualitas, sehingga membuat sholat wajib kita makin naik derajatnya. Itulah fungsi sholat sunnah. Makanya dalam ibadah sholat wajib selalu ada sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ada yang bentuknya qobliyah dan ada yang bentuknya ba'diyah. Baik, asar Pak, ada nggak qobliyahnya? Ada qobliyah asar. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, rahimallahu rajulan shalla arba'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah menerima dan merahmati seseorang yang melaksanakan salat 4 rakaat sebelum asar. Sehingga salah satu di antara salat sunnah untuk asar adalah 4 rakaat yang dikerjakan sebelumnya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tayyib. Berikutnya tentang bagaimana cara salat yang benar. Nabi SAW telah memberikan acuan kepada kita, seperti yang disebutkan dalam hadis dari sahabat Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu. Malik ibn al-Huwairith bersama rombongannya datang ke Madinah untuk belajar Islam. Lalu mereka tinggal di Madinah selama beberapa waktu. Kemudian setelah dirasa cukup untuk ketemu Nabi SAW, beliau dan rombongannya balik pulang. Nabi SAW berpesan, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Sehingga hadis Malik ibn Khuwairith ini banyak dijadikan sebagai acuan tentang bagaimana cara salat. Dan dulu menjadi kebiasaan para ulama, mereka itu saling memuji dengan ibadah salat yang dikerjakan oleh mereka. Saling memuji, ini salatnya bagus sekali, salatnya khusyuk, salatnya sesuai dengan praktik Nabi SAW. Seperti yang pernah disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyaksikan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz seorang tabi'in, nggak pernah ketemu Rasulullah SAW. Tapi Umar bin Abdul Aziz ini banyak belajar dari para sahabat, banyak belajar dari para ulama, sehingga beliau juga seorang ulama yang sekaligus menjadi seorang khalifah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah melaksanakan sholat, beliau jadi imam. Anas radhiyallahu anhu memuji Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan ashbaha bi salatin Nabi SAW min hadzal gulam. Saya belum pernah lihat ada orang yang sholatnya lebih mirip dengan Nabi SAW dibandingkan orang ini. Dan yang dimaksud orang ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Demikian pula yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau salatnya sangat mirip dengan Nabi SAW.
Anas bin Malik sholatnya sangat mirip dengan Nabi SAW, dan mereka saling memuji. Sholatnya fulan ini sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Sholatnya si A ini sangat mirip dengan sholatnya Nabi SAW. Mereka saling memuji seperti itu, menunjukkan bahwasanya pujian sholat yang baik itu bagian dari sifat istimewa yang melekat kepada orang-orang soleh, dan itu dihargai oleh orang soleh yang lain. Nah, di zaman kita terjadi pergeseran ya. Jarang kita lihat ada orang yang dipuji disebabkan karena sholatnya yang bagus. Sehingga kadang kita saksikan ada orang yang dia jadi khatib misalnya, sehingga dia tokoh masyarakat, tapi sholatnya terlalu cepat, atau dia bacaan Qur'annya salah, atau banyak gerakan-gerakan sholatnya keliru, padahal dia seorang tokoh agama. Dan masyarakat nggak pernah mempedulikan posisi sholat yang banyak kelirunya tadi. Yang penting Pak, pokoknya dia kalau ceramah enak didengerin. Padahal salah satu di antara tanda kebaikan seseorang adalah sholatnya sholat yang sempurna, sholatnya sholat yang baik, bukan asal. Coba kita biasakan hal ini ya, dengan mempelajari buku-buku yang ditulis oleh para ulama tentang bagaimana cara sholat yang baik. Nanti salah satu di antara yang bisa kita jadikan sebagai acuan adalah memuji orang dengan sholat yang baik. Masya Allah, sholat Anda bagus, sesuai sunnah, gerakan-gerakan Anda bagus, Anda tumakninah, dan seterusnya. Dan itu pujian yang layak untuk kita tradisikan, kita jadikan sebagai budaya, kita budayakan. Memuji sesama orang karena latar belakang sholatnya yang bagus, karena alasan sholatnya yang bagus. Biar budaya yang dimiliki oleh para pendahulu kita, para sahabat, para tabi'in, itu bisa tetap dilaksanakan oleh masyarakat, ya, dipahami oleh masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, sehingga kita bisa saling menjaga sholat kita dengan saling memuji orang yang sholatnya bagus, dan sebaliknya mengingatkan orang yang sholatnya keliru. Nah, selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang sholat yang benar itu bagaimana? Nabi SAW hanya memberikan kaidah umum tadi ya, wasallu kama ra'aitumuni usalli, kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Ada satu buku yang kami tulis, buku itu berjudul Tafsir Salat. Bukunya seperti ini ya. Buku Tafsir Salat ini saya tulis sudah ada setahun, udah kurang lebih sudah setahun ya. Dan ini sudah selesai kita bedah di ANB Channel. Buku ini membahas tentang bagaimana cara sholat yang sesuai sunnah, sesuai ajaran Nabi SAW, dan tafsir dari gerakan plus bacaan yang kita lakukan selama sholat. Taib. Walhamdulillah, buku ini sudah berkali-kali dicetak, dan kami sampaikan bahwa sholat yang dilakukan oleh seorang hamba akan semakin bernilai pahalanya ketika sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena itulah sholat yang berkualitas. Sebagaimana pesan Nabi SAW, wasallu kama ra'aitumuni usalli, kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah jamaah, ketika kita sholat, Nabi SAW ngasih panduan tadi. Lalu sahabat menjelaskan dengan detail bagaimana cara beliau takbiratul ihram, bagaimana cara beliau sedekap, bagaimana cara beliau i'tidal, bagaimana cara beliau ruku. Sahabat ngasih penjelasan dengan detail. Karena seperti yang kita tahu, tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap dibandingkan Rasulullah SAW. Bahkan saya berani untuk boleh disebut nantang enggak? Coba misalnya ya, Bapak Ibu kan kenal orang tua. Saya punya orang tua, Anda punya orang tua. Sekarang coba tulis sejarah orang tua Anda yang kita kenal, orang yang sangat dekat dengan kita. Tulis sejarah orang tua kita. Sudah? Bisa nggak melebihi tebalnya buku Sirah Nabawiyah?
Padahal kita sendiri yang tahu sejarah orang tua kita. Kita nulis sendiri. Mungkin ada banyak sekali cuplikan-cuplikan sejarah orang tua kita yang hilang. Yang kita tidak ingat. Tidak ada bukti otentik. Kita tidak tahu. Anda bisa tanya ke tetangga dan yang lainnya. Dulu masa kecil bapak saya kayak gimana? Kan kita tidak ada ya. Kita belum lahir, bapak kita masih anak-anak. Tanya ke tetangga dan seterusnya. Banyak sekali cuplikan yang hilang. Sehingga kita mungkin hanya bisa menulis sebagian kecil saja. Tapi Masya Allah, Nabi Muhammad SAW sejarahnya paling lengkap. Tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap melebihi sejarah Rasulullah SAW. Dan para sahabat ketika mencatat hal-hal penting dari Nabi SAW, mereka itu lebih menekankan terkait bagian mana yang kira-kira itu ketika disampaikan kepada orang lain bisa memperbaiki iman mereka, bisa semakin menambah ketakwaan mereka dan menambah amal mereka. Nah, salah satunya apa, Pak? Salah satunya adalah gerakan-gerakan sholat. Mereka menyampaikan kepada kita tentang bagaimana gerakan-gerakan sholat yang sempurna. Cara takbiratul ihram yang sempurna, cara bersedekap yang sempurna. Sampai gimana posisi jari saat mengacungkan jari telunjuk ketika tasyahud, itu sahabat menceritakan dengan lengkap. Karena ada dua cara ya, menurut riwayat dari sahabat. Ada yang dengan cara membentuk lingkaran antara jempol dengan jari tengah, ya seperti ini. Ada yang semuanya digenggam oleh jempol, lalu jari telunjuk dikeluarin, seperti ini. Sahabat kok punya kesempatan untuk nonton itu ya. Mereka menyediakan waktu khusus untuk memperhatikan itu. Sudah diperhatikan, lalu diceritakan. Sehingga sampai ke kita. Dari situlah kita bisa meniru bagaimana cara sholat Nabi SAW dengan benar. Baik. Selanjutnya kita mulai bagaimana cara melaksanakan sholat dengan benar dari takbiratul ihram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat takbiratul ihram kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Dan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, di situ ada dua cara. Yang pertama bisa setinggi pundak, yang kedua bisa setinggi telinga. Dalam beberapa riwayat didetailkan, Nabi SAW ketika takbiratul ihram, tangan beliau tidak digenggam, kemudian juga tidak direnggangkan jari-jarinya, tapi dibuka namun biasa. Jari-jarinya tidak direnggangkan. Telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat, ke arah depan, bukan ke arah samping. Meskipun dalam prakteknya, orang ketika sholat, dia pada waktu takbiratul ihram kurang perhatian masalah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang paling sering. Pak, coba perhatikan Pak, telapak tangannya menghadap ke mana? Ya ini sih ke bawah Pak. Tolong diangkat lagi, diangkat dikit, biar menghadap ke depan. Allah, alhamdulillah. Kalau Anda lakukan itu lebih sesuai sunnah. Tapi Pak, sejak kecil kayak gini. Nah itu alasannya sejak kecil seperti ini. Kalau kita sudah membaca dalilnya dan kita tahu dalilnya, maka kita sesuaikan sholat yang kita kerjakan sesuai dengan dalil, sebagaimana yang disebutkan dalam dalil. Nah, sehingga takbiratul ihram itu dikerjakan dengan cara tadi ya, menghadapkan tangan ke arah kiblat. Kemudian terkait cara mengangkat tangan, di situ ada tiga kombinasi antara bacaan Allahu Akbar dengan mengangkat tangan. Kombinasi yang pertama, mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbira fi shalah, fa rafa'a yadayhi hina yukabbiru." Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai takbiratul ihram ketika salat. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Sehingga bareng Allahu Akbar, Allahu Akbar, bareng.
Cara yang kedua, mengangkat tangan sebelum takbir. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar, karena Rasulullah SAW idza qama ila salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbara. Apabila Rasulullah SAW mulai salat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga setinggi pundak, thumma kabbara, kemudian beliau bertakbir. Allahu Akbar. Bedanya apa dengan yang pertama? Kalau yang pertama tadi bareng ya, Allahu Akbar. Kalau ini sedekap dulu baru mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga, mengangkat tangan setelah membaca takbir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan hadis dari Malik ibn Huwairith, bahwa Rasulullah SAW kana idza kabbara rafa'a yadayhi. Nabi SAW ketika usai takbir beliau mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ada 3 cara. Abu Kilabah pernah melihat Malik ibn Huwairith melakukan salat. Beliau bertakbir kemudian mengangkat tangannya, sehingga mengucapkan Allahu Akbar dulu baru mengangkat tangan. Sehingga ada 3 cara. Baik. Tapi sejak kecil biasanya kita cuma bareng aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan itu pun posisi telapak tangan tidak menghadap ke arah kiblat, lebih ke arah bawah. Nah, sekarang setelah kita tahu dalilnya, maka nanti Anda bisa lakukan kombinasi yang lain. Anda bisa baca dulu baru mengangkat tangan, atau mengangkat dulu tangan dulu baru membaca takbir. Nah, selanjutnya setelah kita mengangkat tangan dan membaca takbir, kita meletakkan tangan di dada atau meletakkan tangan di depan, artinya bersedekap. Dan bersedekap ini atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, "Umirna ma'asyiral anbiya." Kami para nabi diperintahkan an nu'ajjila iftarana wa nu'akhkhira suhurana, untuk menyegerakan berbuka dan menunda sahur. Wa nadriba aymanina ala syama'ilina fis shalah, dan kami diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Ya. Kemudian tentang cara bersedekap ada 2. Yang pertama berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri tanpa menggenggam. Ya. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Nggak pakai menggenggam, tidak pakai menggenggam. Yang kedua, tangan kanan menggenggam punggung telapak tangan kiri berdasarkan hadis riwayat Nasai. Ya, begini. Terus ditaruh di dada. Tentang posisinya, bisa di dada, bisa di atas pusar, dan boleh juga di bawah pusar. Dan ulama beda pendapat mana yang paling afdol dari 3 posisi itu. Tapi semuanya mengatakan sah untuk ditaruh di 3 posisi tadi. Bisa di dada berarti di atas perut. Bisa di perut tapi di atas pusar, bisa di bawah pusar. Wallahu alam. Selanjutnya, setelah selesai takbiratul ihram, maka kita akan mempelajari tentang bagaimana cara untuk melakukan ruku'. Saya lebih kepada gerakan ya. Cara untuk melakukan ruku'. Orang disyariatkan untuk melakukan ruku', dan sebelum ruku' dianjurkan untuk mengangkat tangan. Sehingga saat ruku' membaca Allahu Akbar, kemudian ruku' sambil mengangkat tangan. Baik, di sini ada keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW beliau ketika ruku' itu mengangkat tangan beliau. Idza raka'ta fadha' kaffaika 'ala rukbataika wafruj baina asabi'ika warfa' yadayka an jambayka. Ya. Rasulullah SAW menganjurkan ketika ruku' untuk mengangkat kedua tangan. Kemudian cara ruku' yang sesuai sunnah. Yang pertama, Nabi SAW meletakkan tangan di lutut, bukan di paha,
bukan pula di betis. Saya pernah melihat ada orang yang meletakkan tangannya itu di betis. Nah, itu kejauhan. Sehingga nanti posisi punggungnya jadinya terlalu rendah. Padahal seharusnya dia di lutut, bukan di betis, bukan di paha. Telapak tangan mencengkeram lutut, sehingga posisinya begini ya. Bukan lurus begini. Bukan lurus, tapi dibuka, mencengkeram lutut. Posisi punggung datar lurus digambarkan para sahabat, andaikan ditaruh air di punggung Nabi SAW ketika beliau rukuk, niscaya tidak akan tumpah. Ya. Dan nanti akan ada dalil tentang itu. Kemudian beliau agak merenggangkan siku tangannya ke samping kanan dan kiri. Ya. Karena biasanya orang yang tangannya lebih panjang dari postur tubuhnya, maka begitu rukuk, tangannya itu agak diserongkan, biar bisa lurus punggungnya. Anas bin Malik pernah mendapatkan pesan dari Nabi SAW, "Idza raka'ta fadha' kaffayka 'ala rukbatayka, wafruj baina asabi'ika, warfa' yadayka 'ala jambayk." Apabila kamu rukuk, letakkan telapak tanganmu ke lututmu, renggangkan jari-jarimu, wafruj baina asabi'ik, warfa' yadaika, dan angkat, ya, renggangkan sikumu, an jambaika, ke sebelah sisimu, sehingga ketika rukuk tangan itu agak nekuk ke samping. Tapi ini disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Sehingga kalau orangnya tidak begitu tinggi, kalau nekuk ke samping nanti malah jadinya nunduk, maka dia boleh dibuat tidak nekuk tangannya. Kemudian posisi kepala dengan punggung lurus, tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah, ya. Sehingga tidak lebih tinggi, dongak jadinya, tidak lebih rendah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalika. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk, kepala beliau tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari punggung, namun di antara keduanya. Masya Allah. Ini beberapa gerakan rukuk yang lebih sesuai sunnah. Nah, sebagian orang ada yang rukuknya gimana? Nyentuh betis, ya. Ada yang nyentuh paha. Ada yang di antara, kalau pakai sarung ya, di antara dua lututnya. Nah, ini keliru. Seharusnya yang dipegang adalah lutut. Berikutnya, selesai rukuk adalah melakukan i'tidal. I'tidal dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kalimat Sami Allahu liman hamidah disebut dengan tasmi'. Dan i'tidal harus berdiri sempurna. Barang siapa yang i'tidalnya masih miring, maka dianggap i'tidalnya bisa batal. As-Suyuti, Mustafa As-Suyuti menjelaskan, wa aqallul i'tidali auduhu ayil musalli li hayatihi al-mujzi'ah. Posisi minimal i'tidal adalah kembali ke posisi berdiri yang sah sebelum rukuk. Kembali kepada posisi berdiri yang sah sebelum rukuk. Fala tadurruhu baqa'uhu munhaniyan yasira hala i'tidalihi wa itmi'nanihi. Sehingga kalau sudah berdiri yang sah sebagai berdiri, kemudian dia agak condong sedikit, ya, dia agak condong sedikit, insya Allah masih sah selama condongnya ini tidak mendekati rukuk. Lianna hadhil hay'a la tukhrijuhu an kaunihi qa'ima. Karena kalau dia i'tidalnya masih dekat dengan rukuk, berarti dia belum dianggap berdiri, padahal harus berdiri. Baik, sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, tangannya diangkat. Nah, kemudian ketika i'tidal, yang lebih tepat sedekap ataukah dilepas? Ulama beda pendapat. Pendapat pertama mengatakan disyariatkan untuk sedekap. Sami Allahu liman hamidah, sedekap. Dan ini merupakan pendapat ulama Hambali dan yang difatwakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama Syafi'iyah, sebagaimana dinyatakan oleh dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Pendapat yang kedua, disyariatkan untuk tidak sedekap, alias irsal, dilepas tangannya ketika i'tidal. Ini merupakan pendapat jumhur ulama
Di sini kami sebutkan ada pendapat Hanafiyah, kemudian pendapat Malikiyah, pendapat Syafi'iyah, dan sebagian ulama Hambali. Nah, wallahu alam. Sehingga bisa dilepas, bisa disedekapkan. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang itu. Dan dianjurkan untuk memperlama i'tidal, sehingga jangan cepat-cepat i'tidalnya. Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW kana ruku'uhu wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i wa sujuduhu wa baina sajdataini qariban minas sawa. Nabi SAW rukuk beliau, i'tidal beliau, sujud beliau, dan duduk di antara dua sujud yang beliau lakukan itu hampir sama panjangnya. Hampir sama panjangnya. Sehingga i'tidal juga lama. Jangan begitu ngadeg langsung turun. Nah, dikhawatirkan nanti malah tidak tumaknina. Masya Allah. Baik. Ini jamaah masih kuat belajar online ini. Insya Allah ya. Karena kalau kita tidak ketemu, belajarnya sambil online, barangkali ada yang dengerin di atas kasur, ada yang dengerin di atas sofa, ya, sambil ketiduran. Baik, fokus ya. Kita baru sampai i'tidal. Setelah i'tidal, sujud. Nah, di gerakan sujud ini banyak sekali gerakan-gerakan yang perlu diperhatikan terkait tata caranya. Saya sebutkan dengan rinci di buku ini. Pertama, menempelkan dahi dan hidung di lantai. Dahi dan hidung harus nempel di lantai. Sebagaimana keterangan sahabat Abu Humaid bahwa Nabi SAW menempelkan dahi dan hidungnya ke lantai. Kemudian disebutkan dalam hadis, la yaqbalullahu salatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabin. Allah tidak menerima salat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Sehingga di sini menunjukkan menempelkan hidung ketika sujud hukumnya wajib. Nempel hidung ketika sujud. Yang kedua, meletakkan kedua tangan di lantai dan sejajar dengan pundak atau telinga. Sehingga saat sujud, tangannya bisa sejajar pundak, bisa sejajar telinga saat sujud, saat di posisi sujud. Berdasarkan hadis dari Abu Humaid, beliau menceritakan, Nabi SAW ketika sujud, "Tsumma sajada fa'amkana anfahu wa jabhatahu." Kemudian beliau sujud, lalu beliau letakkan hidungnya dan dahinya. Wa nahha yadaihi an jambaihi. Ya. Dan beliau bentangkan kedua tangannya ke samping. Wa wada'a kaffaihi hadwa mankibai. Dan beliau letakkan dua telapak tangan beliau hadwa mankibai, sejajar dengan pundak. Allahu Akbar, ketika sujud ini tangan sejajar dengan pundak. Yang berikutnya, yang poin C, merapatkan jari tangan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujr, beliau bercerita, "Kana idza raka'a farraja asabi'ahu wa idza sajada dhamma asabi'ahu." Nabi SAW kalau ruku, jari-jarinya itu direnggangkan. Tapi kalau sujud, jari-jari beliau dirapatkan. Sehingga ketika sujud, ini fokus menghadap ke arah kiblat. Dari sahabat Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Wa idza sajada wajjaha asabi'ahu qibala al-qiblah." Apabila beliau bersujud, beliau mengarahkan jari-jarinya ke arah kiblat, begini. Sehingga tidak begini, tidak begini. Seringkali kita melihat ada orang yang sholat ketika sujud tangannya ke samping begini. Ya, ini keliru ya. Seharusnya menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang D, mengangkat kedua hastanya dan membentangkan keduanya ke samping hingga jauh dari lambung. Sehingga saat sholat itu dibentangkan begini ketika sujud. Hastanya dibentangkan ke samping. Abu Humaid radhiyallahu anhu bercerita, "Fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidhima."
Apabila Nabi SAW sujud, beliau letakkan kedua telapak tangannya di lantai. Namun siku tidak ditaruh di lantai, juga tidak dirapatkan, sehingga siku agak direnggangkan. Abdullah bin Buhaina juga menceritakan bahwa Nabi SAW kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Nabi SAW ketika sholat, beliau bentangkan kedua tangannya sampai nampak ketiaknya dari belakang. Tayyib. Ini terkait posisi tangan ya. Jadi bisa begini, ya, bisa standar sejajar telinga, bisa sejajar pundak. Kemudian jari-jari menghadap ke arah kiblat, ke arah depan. Bukan saling berhadapan atau ke samping. Lalu jari-jari dirapatkan. Detail kayak gini Pak, sahabat bercerita tentang bagaimana sujudnya Nabi SAW. Nah, dan praktek seperti ini bagi sebagian orang kesulitan. Kok aneh temen toh Pak, sholat kok harus daplang, tahu daplang ya, tangannya harus ke samping jauh. Ya, itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau situasinya tidak memungkinkan, misalnya makmum padat ya, sehingga sholatnya cecer-cecer seperti ini, maka dia nggak bisa lalu pakai sistem bentangan kayak gitu. Sehingga yang bisa dilakukan adalah dia tidak membentang, tapi yang penting siku jangan sampai diletakkan di tanah, jangan sampai siku ini diletakkan di lantai, karena ada larangan khusus meletakkan siku di lantai ketika sujud. Kemudian yang berikutnya, yang E, kedua tumit dirapatkan dan jari-jari kaki ditekuk menghadap kiblat. Jadi saat sujud kaki dirapetin, jari-jari kaki ditekuk ke depan. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi fawajadtuhu sajida rasiyan aqibaihi mustaqbila bi atrafi qadamayhi al-qiblah. Aku jumpai, kata Aisyah, pada saat tidur dengan Aisyah, aku pernah kehilangan Nabi SAW. Dicari-cari, suaminya kemana kok tidak ada. Wa kana ma'i ala firashi, dan Nabi SAW berada di ranjangku. Fawajadtuhu sajida, lalu tiba-tiba saya jumpai beliau sedang dalam posisi sujud. Rasan aqibaihi, beliau merapatkan kedua tumitnya, mustaqbilan bi atrafi asabihi, dan jari-jarinya dihadapkan ke arah kiblat. Nah, kemudian merenggang antara paha dan perut, antara paha dengan perut, ya, paha dengan perut agak direnggangkan. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, wa idza sajada farraja baina fakhidaihi ghair hamilin batnahu ala syai'in min fakhidaihi. Nabi SAW kalau sujud, beliau membentangkan antara paha ya, dengan perut beliau, sehingga tidak terlalu rapat tapi agak rendang. Agak renggang ini menyebabkan tidak antara paha dengan perut itu agak jauh. Wallahu alam. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selesai sujud adalah duduk di antara dua sujud. Gerakan duduk di antara dua sujud itu ada yang gerakan iftirash, dan itu yang ma'ruf, dan ada gerakan ik'a. Nah, gerakan ik'a ini yang lebih jarang dipraktikkan sama orang. Contoh gerakan ik'a bagaimana Pak? Saya kasih share konten ya. Contoh gerakan ik'a. Nah, ini adalah contoh gerakan ik'a ketika sholat. Ya, jadi kita bisa lihat ya, jari-jarinya dihadapkan ke arah mana? Ke depan, ke arah kiblat. Lalu kedua tumit diduduki seperti ini. Dan ini boleh dilakukan ketika sedang dalam posisi duduk di antara dua sujud.
Nah, kalau dalam posisi tasyahud tidak disyariatkan duduk seperti ini. Yang disyariatkan duduk seperti ini hanya berada di posisi duduk di antara dua sujud. Walhamdulillah. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah terkait masalah posisi tangan. Ketika duduk di antara dua sujud, posisi tangan berada di paha. Posisi tangan berada di paha atau berada di atas lutut, dan dua-duanya benar, ya. Sebagaimana praktek ketika sahabat melakukan duduk di antara dua sujud. Selanjutnya, posisi punggung di antara duduk pada saat duduk di antara dua sujud tegak sempurna dan nggak boleh condong. Nabi SAW mengajarkan kepada orang yang sholatnya salah, yasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu summa yaqul Allahu Akbar. Dia harus sujud sampai ruas-ruas tulang mencapai posisinya, kemudian dia membaca Allahu Akbar dan mengangkat kepalanya sampai tegak sempurna. Ya. Sehingga ketika duduk di antara dua sujud, posisi punggung harus tegak, nggak boleh masih condong. Allahu Akbar masih condong, kemudian balik lagi sujud, nggak boleh. Yang kedua, posisi jari-jari tangan ke arah kiblat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan, min sunnatis salah, bagian dari sunnah salat, an tansibal qadam al-yumna wastiqbaluhu bi asabi'a al-qiblah. Di antara bagian dari sunnah adalah an tansibal qadam al-yumna, ya. Kaki kanan termasuk sunnah dalam salat, kaki kanan ditegakkan mengarahkan jari-jari tangan ke arah kiblat. Kaki kanan ditegakkan. Sehingga duduknya duduk apa? Duduk iftirash. Wastiqbalu bi asabihi al-qiblah. Ya. Dan jari-jarinya tetap menghadap ke arah kiblat dengan cara ditekuk tadi. Wallahu alam. Kemudian dianjurkan untuk memperlama duduk di antara dua sujud. Ini bagian dari sunnah yang hilang. Anas bin Malik pernah mengatakan, inni la alu an usalliya bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bina. Aku akan ngimami kalian, kata Anas, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ngimami kami. Lalu kata Thabit al-Bunani, fakana Anasun yasna'u syai'an wala arakum tasna'unahu. Anas melakukan satu praktek tertentu dan aku lihat kalian itu tidak pernah melakukannya. Apa itu? Ya. Karena idza rafa'a ra'sahu minar ruku' intasaba qa'iman. Apabila beliau i'tidal, beliau itu berdiri sempurna, kemudian ditunggu cukup lama hatta yaqulul qa'il, sampai ada orang yang berkomentar, qad nasiya, bisa jadi Rasulullah SAW ini lupa, saking lamanya. Ini kok tidak lama sekali, nggak turun-turun sujud, saking lamanya sampai lupa. Ini kok duduk di antara dua sujud lama sekali, saking lamanya dikiranya lupa. Baik. Kemudian selesai itu adalah bangkit ke rakaat berikutnya. Apabila kita bangkit ke rakaat berikutnya setelah tasyahud awal, maka nanti mengangkat tangan sebagaimana keterangan Ibnu Umar. Tapi kalau antara rakaat satu ke rakaat kedua tidak ada tasyahud awal, maka dilakukan tanpa mengangkat tangan. Nah, selanjutnya adalah salam. Berarti gerakan yang lain kan sama ya, seperti gerakan sebelumnya. Salam. Salam termasuk rukun salat. Dan kalimat salam, assalamualaikum, memiliki dua makna. Mana yang pertama, bentuknya doa. Assalamualaikum, bentuknya doa. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian. Ini mana yang pertama. Mana yang kedua, bentuknya adalah, mana yang pertama, doa agar Allah membersamai kalian. Sehingga assalamualaikum, assalam di situ dimaknai sebagai kata Allah. Jadi
Assalamu alaikum. Makna kata assalam ini ada dua. Yang pertama adalah Allah. Kok bisa assalam dikasih nama, dimaknai Allah? Karena Allah adalah assalam. Kenapa dimaknai Allah? Karena assalam ini bagian dari nama Allah. Assalamu, ya. Karena assalam adalah bagian dari nama Allah. Assalam adalah bagian dari nama Allah. Sehingga ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, menurut makna yang pertama adalah semoga Allah menyertai kalian. Makna yang kedua, Assalam di situ diartikan keselamatan. Sehingga ketika orang melakukan salam, berarti dia berdoa semoga keselamatan tercurah untuk kita. Wallahu a'lam. Dan ada banyak redaksi salam. Bisa redaksi lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ada banyak kombinasi. Nah, kita sebagai makmum menyesuaikan saja. Kalau imamnya membaca wabarakatuh, maka kita baca wabarakatuh. Tapi kalau tidak membaca, maka kita tidak membaca wabarakatuh. Wallahu a'lam. Baik. Pak Zulfan, ini biar kajiannya lebih gayeng ya, lebih semangat. Mungkin materinya nggak boleh terlalu panjang. Baik. Karena kalau materinya kepanjangan, khawatir nanti pesertanya nggak kuat mendengarkan. Nah, Ustaz. Baik, selanjutnya kami kembalikan ke Pak Zulfan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan ya, Ustaz, dari kolom chat. Pertama dari Ummu Faza nih. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, apakah doa sebelum salam bisa juga dilakukan pada sholat sunnah? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik, Ustaz. Apakah cukup jelas, Ustaz? Insyaallah cukup jelas ya. Nah, tafadhol, Ustaz. Apakah doa sebelum salam bisa juga kita baca ketika sholat sunnah? Maksudnya sebelum salam pada waktu sholat sunnah. Sholat sunnah. Betul. Ada sebuah kaidah yang mengatakan ma thabata fil fardi thabata fil nafli wa ma thabata fil nafli thabata fil fardi illa ay yakuna fihi dalil. Apa yang berlaku dalam salat sunnah berlaku juga dalam salat wajib. Apa yang berlaku dalam salat wajib juga berlaku dalam salat sunnah, kecuali jika ada dalil yang membedakannya. Wallahu alam. Sehingga kami tidak mengetahui adanya dalil bahwasanya doa itu hanya khusus untuk salat wajib saja. Maka yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat wajib boleh juga kita praktekkan ketika salat sunnah. Wallahu alam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaan berikut dari Ummu Faza juga ini tentang sujud kedua, yaitu takbir intikal, Ustaz. Perpindahan pada sujud kedua, apakah takbirnya berbarengan dengan gerakan sujudnya atau bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Wa fikum barakallah. Betul sekali bahwasanya takbir intikal itu dilakukan sambil bergerak. Sebagaimana keterangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yahwi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca takbir ketika, sehingga itu dilakukan dalam proses. Makanya disebut sebagai takbir intikal karena dia dilakukan dalam proses perpindahan dari rukun sebelumnya ke rukun setelahnya. Intikal itu kan artinya berpindah. Sehingga takbirnya dilakukan dalam proses perpindahan. Yang awalnya berdiri kemudian pindah ke ruku, maka takbirnya dilakukan saat proses pindah. Allahu Akbar. Wallahu alam. Ketiga, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Kalau kita jadi imam, supaya tidak salah menghitung rakaat sholat, bolehkah menghitung dengan kode jari? Misalnya, menggunakan jari pada tangan kiri. Saat rakaat pertama, satu jari dikeluarkan dari genggaman jari, rakaat kedua, dua jari dikeluarkan, dan seterusnya. Pertanyaan dari Budi Harmanda. Bolehkah menggunakan kode jari pada saat kita mau menggunakan acuan jumlah rakaat yang kita lakukan ketika sholat? Bisa saja, cuman yang jadi masalah adalah kalau Anda dapat satu rakaat, setelah itu kan ada banyak gerakan ya. Gerakan ruko, gerakan i'tidal, gerakan sujud, dan seterusnya. Dan pada semua gerakan itu, jari-jari ini kemana? Apa tetap nekuk? Gini terus ya. Allahu Akbar. Nah, ini nekuk satu ini ya, kelingkingnya. Atau gini, Allahu Akbar. Lalu ruko, Allahu Akbar. Nah, mencengkramnya begini. Yang satunya ditekuk. Nanti ketika sujud, Allahu Akbar. Ditekuk satu ini. Tidak mungkin. Akan ada banyak sunnah yang Anda tinggalkan. Sehingga kalau itu dilakukan, konsekuensinya adalah nanti jari-jari Anda jadi ketekuk terus. Dan itu tidak mungkin. Ya. Kecuali kalau kemudian, dan sholatnya kan pasti nanti antara rakaat satu, rakaat kedua terpisah dengan gerakan rukuk, sujud, i'tidal. Kecuali kalau nggak terpisah, contohnya takbir ziyadah, takbir tambahan pada saat sholat id. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini kan nggak terpisah, nggak ada rukuk sujud. Nah itu bisalah kadang dipakai acuan tangan ya. Allahu Akbar satu, renggang tangan satu. Allahu Akbar, renggang tangan dua. Allahu Akbar, renggang tangan tiga. Jari ya, bukan tangan, jari tiga. Sampai 7 kali. Dan kadang saya menggunakan acuan ini kalau takbir ketika sholat id, karena itu cukup sensitif, bisa kelebihan bisa kekurangan, sebab 7 kali itu kan cukup banyak. Dan tidak boleh ya pakai pulpen Allahu Akbar tulis 1, Allahu Akbar tulis 2, pakai apa, angka turus namanya, 1, 2 namanya. Wallahu alam. Jadi kalau pakai penanda selama tidak ganggu sholat, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau ganggu tidak boleh. Wallahu alam. Sebentar Ustaz, saya mau nanya ke host. Tadi itu ada beberapa yang raise hand tapi tiba-tiba hilang lagi. Ada yang mencatat atau memang batal? Saya lihat di kolom chat kebetulan sudah nggak ada pertanyaan. Oh ini Andika Febrina nih, Ustaz, Afwan bolehkah akhwat untuk bertanya langsung? Audio saja yang dibuka, tidak apa-apa insya Allah. Audio insya Allah. Ini ada Andika Febrina. Saya ragu apakah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa mengetik. Sekarang sudah bisa saya ketik saja, Ustaz. Terima kasih. Oh, sudah saya ketik, tinggal saya kirim. Dilanjut aja no. Oh baik. Dilanjut bertanya juga nggak apa-apa. Nah, Ibu. Ya. Ustaz, saya pernah mendengar dari kajiannya Ustaz Firanda Andirja, dari kajian Ustaz Amin Nurbait juga, tata cara sujud sahwi yang saya dengar itu bisa dipilih mau dilakukan sebelum salam atau setelah salam. Nah, apakah boleh kita memilih yang mana itu? Terserah kita itu. Mohon yakinkan saya agar saya bisa yakin saat memilih itu. Terima kasih. Baik, barakallahu fikum. Tentang posisi sujud sahwi sebelum salam dan setelah salam, ulama beda pendapatnya. Ada yang berpendapat semua sujud sahwi dilakukan sebelum salam, dan ini pendapat Syafi'iyah, sehingga tidak boleh sujud sahwi setelah salam. Ada yang berpendapat semua sujud sahwi dilakukan setelah salam, dan ini pendapat Hanafiyah. Dan ada yang mengatakan sujud sahwi ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Dan ini pendapat Malikiyah dan Hambali. Cuman mereka beda pendapat dalam menggunakan acuan, kapan sebelum, kapan setelah. Hadis yang sampai ke kita terkait masalah sujud sahwi sebelum ataukah setelah salam yang dipraktikkan oleh Nabi SAW kurang lebih ada 5 hadis.
Dan itu yang dijadikan sebagai acuan. Sebagian dilakukan sebelum salam, sebagian dilakukan setelah salam. Sehingga pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan sujud sahwi dilakukan baik sebelum maupun setelah salam. Karena praktik Nabi SAW kadang sebelum, kadang setelah. Baik. Kemudian, kita sebagai orang yang baru belajar, kadang disuruh menghafal ini posisinya sebelum, ini posisinya setelah. Sholatnya saja lupa, apalagi sujud sahwi. Mungkin akan lebih rumit lagi, lebih lupa lagi, lebih berpotensi lupa. Wong sholatnya saja lupa ya, apalagi apa? Posisi sujud sahwi. Kalau misalnya salah posisi, apakah sholatnya sah? Jawabannya, saya teringat perkataan Al-Khattabi. Al-Khattabi mengatakan, sujud sahwi mau dilakukan sebelum maupun setelah salam, ulama sepakat sah. Sehingga sebelum, meletakkan posisi sebelum atau setelah, itu sifatnya adalah afdaliyah. Mana yang lebih afdal? Dilakukan sebelum ataukah dilakukan setelah salam? Mana yang lebih afdal? Ini keterangan Al-Khattabi. Karena itu andaikan salah posisi, yang seharusnya sebelum, lalu Anda letakkan setelah, seharusnya setelah Anda letakkan sebelum, salah posisi, insya Allah tidak jadi masalah. Sholatnya tetap sah. Dan yang lebih bagus adalah menyesuaikan dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Dan ada banyak tulisan ya di internet terkait posisi sujud sahwi, kapan sebelum, kapan setelah. Nanti bisa Anda baca sehingga nanti bisa dihafalkan ya. Ikuti apa yang disebutkan dalam hadis itu jika Anda mengalami kejadian yang sama. Tapi kalau Anda mengalami kejadian yang beda dari ini, maka yang bisa dilakukan, silahkan kembali kepada ijtihad pribadi. Saya mau sebelum, silahkan. Saya mau setelah, silahkan. Insya Allah salatnya sah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Saya kembali ke kolom chat dulu mungkin karena saya lihat tadi ini lebih duluan. Ummu Muhammad tadi bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya apa hukumnya gerakan sholat yang kurang sempurna, terutama di bagian tangan karena uzur, seperti lengan kiri cedera sampai dijahit sehingga lumayan susah dan masih sering nyeri untuk menggerakkan lengan dan juga menekuk siku secara sempurna. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Acuan yang bisa kita gunakan dalam hal ini ketika ada orang yang mengalami kesulitan untuk bergerak sempurna dalam sholatnya disebabkan karena uzur dan keterbatasan, acuan yang kita gunakan adalah firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan Nabi SAW juga bersabda, idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apabila aku perintahkan kalian maka kerjakan semampunya. Sehingga lakukan sebisanya, lakukan semampunya. Kalau nggak mampu dilakukan, ada uzur tertentu, dipaksa sakit, maka jangan Anda paksa. Jangan dipaksa. Lakukan semampunya. Sehingga insya Allah bagi Anda yang memiliki uzur, ya, yang memiliki halangan tertentu, sehingga tidak bisa melaksanakan gerakan sholat secara maksimal karena uzur, insya Allah semoga tetap dicatat sebagai amalan yang sempurna, ya. Sebab dia tidak melakukan gerakan sempurna itu bukan karena malas ketika sholat, tapi dia tidak melakukan gerakan yang sempurna itu karena dia punya keterbatasan. Semoga tetap Allah catat sebagai amal yang sempurna. Wallahu a'lam. Dan Nabi SAW ingatkan hal ini dalam sebuah kaidah dalam hadis beliau, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahiha. Ketika seorang hamba itu sakit atau dia safar, maka tetap dicatat untuknya sebagaimana dalam kondisi dia mukim dan sehat. Maksudnya, orang ketika sakit kadang dia meninggalkan amalan-amalan sunnah, jadi nggak bisa puasa, jadi tidak beramal A, tidak beramal B. Ketika orang safar, dia meninggalkan amalan-amalan sunnah, dia tidak sholat rawatib karena ada banyak kesibukan, kadang dia jamak qashar ketika safar. Maka di posisi ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala makana muqiman sahiha, sebagaimana layaknya orang yang sedang mukim dan orang yang beramal sehat.
Meskipun amalnya itu kurang disebabkan karena sakit. Dia tidak puasa bukan karena malas, tapi dia nggak puasa karena sakit. Andaikan tidak sakit, mungkin dia akan puasa. Andaikan tidak sakit, dia akan bergerak dengan sempurna. Tapi karena sakit, gerakannya nggak bisa sempurna karena ada uzur dan keterbatasan. Wallahu a'lam. Insya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Kita mungkin ke yang resign dulu. Ada Akhi Fajar Izami. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya ya, ada dua pertanyaan. Kalau sebagai imam, strategi lah, cara untuk supaya makmumnya tidak mendahului imam. Masya Allah. Kedua, bacaan sujud sahwinya apa, Ustaz? Ustaz. Bacaan sujud sahwi. Ya. Baik, barakallahu fikum. Apa strategi yang bisa kita lakukan agar makmum tidak mendahului imam? Ada strategi yang keliru dan ada strategi yang benar. Saya sebutkan yang keliru dulu. Kenapa saya berani menegaskan keliru? Karena Syekh Utsaimin rahimahullah juga menegaskan ini keliru. Dalam penjelasan beliau, kalau tidak salah di Syarah Bulughul Maram ya, beliau nyebut ini salah. Jadi ada orang yang dia sholat kemudian jadi imam, lalu dia takbirnya itu setelah sempurna. Jadi misalnya rukuk ya, dia rukuk dulu, Allahu Akbar. Setelah sempurna rukuk baru baca Allahu Akbar. I'tidal, dia berdiri dulu, baru Sami Allahu liman hamidah. Sujud juga seperti itu. Dia sujud dulu baru Allahu Akbar. Kata beliau, ini jadinya bukan takbir intikal. Takbir intikal itu dilakukan di proses perpindahan. Ini takbirnya dilakukan ketika orang sudah di posisi sempurna rukuk. Berarti dia sudah masuk rukun rukuk. Karena dia sudah masuk rukun, lalu baru membaca takbir, berarti ini bukan takbir intikal. Karena ini bukan takbir intikal. Dan dalam mazhab Hambali, ini di Syarhul Mumti' ya, dalam mazhab Hambali takbir intikal itu wajib dan harus dikerjakan tepat pada posisinya. Saya juga cantumkan di buku tafsir salat. Kemudian sebagian ulama mazhab Hambali, kalau takbir intikalnya itu dilakukan di posisi sudah sempurna di rukun berikutnya, maka tidak sah sebagai takbir intikal. Dan itu bisa berkonsekuensi, ya, dia meninggalkan salah satu kewajiban salat. Ya. Makanya kata beliau, kalau imam melakukan ini dengan niat dalam rangka untuk menghindari makmum yang mendahului dirinya, kata Imam Ibnu Utsaimin, dia menyelamatkan sholat orang lain tapi mengorbankan sholatnya sendiri. Dan itu kekeliruan, itu salah. Kalau bisa sholatmu jangan sampai kurang dengan praktek itu. Nah terus apa yang bisa dilakukan Pak Ustadz? Nah di sini ada strategi yang kedua. Insya Allah ini lebih mujarab. Apa Pak Ustadz? Sebelum sholat dimulai diceramai dulu makmumnya. Sampaikan ancaman berat bagi orang yang mendahului imam. Siapa yang mendahului imam, ya, ada ancamannya seperti ini. Ini dosa besar. Nabi SAW sampai memberikan ancaman. La yantahiyanna aqwamun. Hendaknya orang itu menghentikan kebiasaan buruknya. Ayyarfa'a qabla al-imam, di mana dia mengangkat kepalanya sebelum imam. Au ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Atau Allah akan jadikan kepalanya seperti kepala keledai. Dan itu bisa real terjadi. Sebagaimana yang diceritakan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, ada orang yang kepalanya diubah jadi kepala keledai. Disebabkan apa? Dia mendahului imam. Makanya sampaikan ini kepada makmum, kepada jamaah, jadi edukasi yang baik. Nah nanti kalau masih ada yang melakukan pelanggaran, yaitu urusan pribadi mereka. Wallahu a'lam. Barakallahu Ustaz. Karena ada lagi yang masih yang tadi kedua belum jawaban. Oh, Masya Allah. Oh ya, Bacaan sujud sahwi bagaimana? Bacaan sujud sahwi sama sebagaimana bacaan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Seperti bacaan sujud biasa.
Sementara doa yang ma'ruf di masyarakat, Subhanalladzi la yashu wa la yanam, Maha suci zat yang tidak lupa dan tidak tidur. Bacaan ini tidak ada dalilnya, dan sebagian ulama mengatakan asal mula bacaan ini adalah dari mimpi manusia. Dan mimpi orang itu tidak bisa mengoreksi syariat, nggak bisa nambahi, nggak bisa ngurangi. Karena mimpi bukan sumber syariat. Allah tidak pernah menjadikan mimpi sebagai sumber syariat. Tapi Pak, ada mimpi Nabi SAW, mimpi Nabi, bukan mimpi orang biasa. Dan Allah memberikan wahyu kepada Nabi-Nya SAW melalui mimpi, salah satunya. Tapi kalau manusia biasa, apa ada yang dapat wahyu? Pak, wahyu di sini ada? Ya. Ada nggak manusia biasa yang dapat wahyu melalui mimpi? Tidak boleh. Tidak ada yang dapat wahyu setelah wafatnya Nabi SAW. Makanya mimpi manusia biasa tidak dijadikan sebagai wahyu, tidak dijadikan sebagai tambahan syariat. Nah, karena doa ini berasal dari mimpi, maka tidak diperhitungkan oleh para ulama, dan yang benar doanya adalah sebagaimana doa sujud biasa. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Sekarang ke Ukti Eha Juleha. Tafadhol. Apakah masih bersama kita? Eha Juleha, Ibu Eha Juleha. Baik, kita pindah ke sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, saya mau menanyakan terkait dengan pelaksanaan sholat. Di mana di awal sholat itu bahwa kita tidak perlu mengucapkan, melafadzkan gitu ya, melafadzkan niat, cukup di dalam hati. Mohon izin barangkali saya salah, nanti minta penjelasannya. Dan satu hal yang saya ingin tanyakan bahwa bagaimana caranya ketika sholat itu senantiasa kita ada mengingat urusan dunia, padahal seharusnya kan kita betul-betul fokus terkonsentrasi menghadap Allah. Tetapi sudah dicoba lagi-lagi senantiasa ada lagi urusan-urusan di dunia yang terbayang pada saat sholat. Nah, bagaimana untuk nanti seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ditanya tentang bagaimana cara sholat agar lebih fokus, lebih khusyuk, dan seterusnya, memang kata kuncinya adalah mengatur suasana batin, mengendalikan pikiran ketika sholat. Dan itu cukup rumit bagi sebagian orang yang dia tidak paham dengan bacaan-bacaan yang dia ucapkan ketika sholat. Kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca beberapa surat setelah Al-Fatihah, beberapa ayat setelah Al-Fatihah. Dan kalau kita tidak paham, kita tidak bisa merenungkan. Intinya begini, batin manusia itu kalau nggak dikasih kesibukan, dia akan sibuk dengan yang lain. Sebagaimana anak ya, kita juga sama. Kalau kita tidak sedang sibuk dengan hal yang bermanfaat, maka kita akan sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat. Anak kecil juga kayak gitu. Ketika dia tidak disibukkan dengan hal yang bermanfaat, nanti dia akan nyari-nyari kesibukan yang lain ya. Mungkin ngobrak-ngabrik lemari ibunya ya. Mungkin dia mainan yang kotor-kotor. Makanya hati kita biar nggak lari-lari kemana-mana, dikasih kesibukan. Apa itu? Suruh mikir dia. Mikir untuk sesuatu yang bermanfaat baginya. Mikir apa Pak Ustadz? Mikir sholatnya. Dalam sholat, apa yang kita kerjakan? Ya, kita melakukan gerakan-gerakan itu. Coba pikirkan gerakan itu yang lebih sesuai sunnah, caranya gimana? Oh ya. Nah, fokus di situ, itulah bagian dari khusyuk dalam sholat. Lalu dalam bacaan-bacaannya, renungkan maknanya. Terus Pak Ustadz saya nggak paham maknanya. Berarti Anda perlu membaca tafsir dari bacaan-bacaan itu. Dan latar belakang saya menulis buku tafsir sholat adalah karena ketika saya ngisi kajian tentang tata cara sholat yang sesuai ajaran Nabi SAW, menyampaikan doa-doanya, ya, banyak jamaah yang kebingungan dari sisi apa yang bisa kita renungkan ketika kita membaca itu. Akhirnya saya terpikir, berarti harus ada satu buku khusus menampung tafsir dari bacaan-bacaan dalam sholat. Maka dari latar belakang itu, terbitlah buku ini, Tafsir Sholat. Setelah buku ini terbit, selisih 1 atau 2 bulan, ada teman saya yang menghubungi saya.
ada buku seperti ini berbahasa Arab, karya Syekh Fahad Al-Fahl, judulnya Syarhu Ma'anis Shalah, penjelasan makna-makna sholat. Jadi terbitnya kurang lebih berbarengan, tapi saya nggak pernah tahu kalau buku itu ternyata ada. Setelah buku ini terbit 2 bulan baru saya dapat informasi ada buku Syarhu Ma'anis Shalah. Dan kurang lebih semangatnya juga sama ya, memberikan penjelasan tentang tafsir salat, tapi berbahasa Arab. Yang nulis kayaknya orang, kalau nggak orang Saudi, orang Kuwait ya. Dan alhamdulillah dengan membaca tafsir lalu kita bisa merenungkannya, sangat membantu bagi sebagian orang untuk memahami konten dari salatnya. Dan itulah bagian dari kata kunci khusyuk dalam salat. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Andika Febrina. Apakah kita bisa mencampurkan atau menggunakan dalil yang berbeda-beda pada saat doa ataupun gerakan sholat? Misalnya pada rakaat pertama gerakan takbir, sejajar telinga, kemudian saat rakaat kedua sejajar bahu, dan begitu seterusnya. Maksudnya di campur-campur gitu, Ustaz. Di mix. Apa itu, Ustaz? Nah, insya Allah bisa seperti ini ya, asal itu tidak dilakukan dalam satu kesempatan gerakan. Kalau dilakukan dalam satu kesempatan gerakan tidak boleh ya. Sehingga misalnya takbiratul ihram setinggi pundak dengan setinggi telinga, kita gabungkan Allahu Akbar. Nah, seperti ini tidak boleh. Tapi kalau dipisah, takbiratul ihram setinggi telinga, ketika mau rukuk setinggi pundak, saat i'tidal setinggi telinga lagi, insya Allah tidak masalah. Karena ini di 2 gerakan yang berbeda. Demikian pula saat kita membaca doa di rukun sholat. Saat rukuk membaca Subhana Rabbiyal Azim, rukuk pertama. Rukuk rakaat kedua, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Rukuk ketiga, Subhana Dzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Silahkan, diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kau besar. Maaf kalau saya salah menyebut nama. Izin bertanya, Ustaz, apakah dalam sholat zuhur dan asar takbir perpindahan dibaca keras oleh imam atau tidak? Betul, dibaca keras ya. Dibaca keras sebagaimana dalam sholat jahriyah, karena takbir intikal dibaca oleh imam dengan keras, fungsinya adalah sebagai komando makmum. Hanya saja untuk bacaan suratnya dibaca pelan. Tapi untuk takbiratul ihram, takbir intikal, kemudian tasmi, bacaan sami Allahu liman hamidah, semuanya dibaca keras, tidak ada yang dibaca pelan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Ini dari Mufaza, ada pertanyaan titipan. Ustaz, apakah disyariatkan mengqadha sholat wajib yang pernah ditinggalkan? Dilihat dari sebabnya. Wa fiikum barakallah. Apakah disyariatkan untuk mengqadha salat wajib yang pernah ditinggalkan? Dilihat dari sebabnya. Apabila penyebabnya adalah meninggalkan salat wajib itu karena malas, pendapat yang benar nggak perlu diqadha. Kok enak sekali, Pak? Ya percuma saja diqadha, batal. Maksudnya gimana? Dia meninggalkan salat apa? Oh, kemarin nggak salat isya, Pak. Habis maghrib tidur sampai subuh. Orangnya malas, dibangunin jam 12 tidak mau. Ini meninggalkan sholat karena malas. Duhur atau sebelum duhur dia menyesal, saya mau qadha sholat saya. Boleh nggak Pak Ustadz saya kerjakan sekarang? Ini waktu duha Mas, bukan waktu isya. Tapi kan sebagai qadha. Lah kamu qadha kenapa? Wong kamu nggak punya uzur. Kamu malas mengerjakan sholat isya. Kalau kau kerjakan sekarang di siang bolong kayak gini, mengerjakan sholat isya, ini mengerjakan sholat di luar waktunya. Dan mengerjakan sholat di luar waktu tidak sah, sehingga percuma saja ketika diqadha karena qadhanya tidak sah. Tapi kalau meninggalkan sholat karena uzur syar'i, seperti ya ketiduran atau lupa, Nabi SAW telah memberikan solusi akan hal itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih
Riwayat Bukhari Muslim, man nama an salatin aw nasiyaha fakaffaratuha hina dzakaraha. Ya. Barang siapa yang ketiduran atau dia lupa, maka kafarahnya adalah saat ingat. Gak ada kesempatan yang lain selain itu. Dan itulah yang dimaksud qadha salat yang sesuai ajaran Islam. Sehingga ketika lupa atau ketiduran lalu bangun-bangun, loh, kok sudah terbit matahari padahal belum salat subuh, langsung salat subuh. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Sebelum lanjut, mungkin perlu saya tanya ke Ustaz, tinggal berapa pertanyaan lagi yang ada itu, Ustaz? Baik, boleh 3 pertanyaan lagi. Baik. Nah, selanjutnya Ustaz dari Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, apakah setelah i'tidal ketika takbir, tangan digerakkan juga dengan gerakan seperti takbiratul ihram, atau tangan tetap lurus seperti ketika i'tidal dan langsung turun untuk sujud setelah i'tidal, Ustaz? Setelah i'tidal, maksudnya setelah i'tidal ketika takbir. Mau sujud. Mau sujud. Takbir mau sujud. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah takbir ketika turun sujud dianjurkan untuk mengangkat tangan ataukah tidak? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Dan pendapat yang lebih kuat adalah disyariatkan untuk mengangkat tangan ketika hendak turun sujud, tapi sesekali, ahyanan, dilakukan sesekali. Di buku tafsir salat saya sebutkan itu berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi SAW. Beliau sebutkan ada beberapa riwayat di mana Nabi SAW ketika turun sujud dan bangkit dari sujud, terkadang ahyanan beliau mengangkat kedua tangannya. Sehingga saat turun sujud dan bangkit dari sujud, silahkan sesekali untuk mengangkat tangan. Setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tangan dilepas, Allahu Akbar, turun sujud. Tapi sesekali, bukan rutin. Yang rutin takbiratul ihram, ketika hendak ruku, ketika i'tidal, itu yang rutin. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Kita mungkin persilahkan, ada yang hand dari tadi. Muhammad Hasmi. Tafadhol. Muhammad Hasmi. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, saya mau bertanya, mungkin 2 pertanyaan saya Pak Ustaz. Yang pertama, kalau kita naik bis masuk waktu maghrib, pada saat naik bis itu kita udah duduk dulu nih, tapi karena nggak mungkin sampai di tempat untuk salat maghrib, boleh nggak kita salat maghrib pemulaan di atas bis itu, nanti sudah sampai di tempat kita ulangi lagi begitu? Itu yang pertama. Baik, Bapak safar atau ini bis dalam kota? Bukan safar, bukan. Dari Jakarta ke Bekasi, macet. Ya, itu pertama. Yang kedua ini Pak Ustaz, saya ada beberapa kali imam itu sebelum takbir dia membaca surat pendek atau Al-Fatihah sebelum takbir. Apakah ada Rasul melakukan begitu, Ustaz? Masya Allah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Baik, bolehkah kita sholat di atas kendaraan disebabkan karena tidak memungkinkan untuk sholat di luar kendaraan? Jawabannya, hukum asalnya sholat wajib itu dilakukan di luar kendaraan. Berdasarkan keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW la yusallil faridah, tidak pernah melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan beliau, di atas tunggangan. Dan kita tahu kendaraan Nabi SAW adalah binatang yang itu bisa diminta untuk berhenti sewaktu-waktu, bisa berhenti di tempat manapun sesuai dengan perintah beliau SAW. Di masa beliau tidak ada kendaraan umum sebagaimana di zaman kita, ya seperti pesawat atau kereta yang jadwalnya ya tentu saja tidak mengikuti jadwal waktu sholat, tapi jadwalnya mengikuti jadwal mereka. Nah, sebagai konsekuensinya, karena tidak mungkin bagi kita untuk sholat di bawah ya dengan turun dari kendaraan, maka bolehkah kita sholat di atas? Nanti batasnya begini, apabila Bapak bisa memastikan bis ini akan sampai di tujuan sebelum waktu sholat selesai, maka tunggu sampai
sampai di tujuan. Sudah? Meskipun telat. Tapi Pak, nanti telat 5 menit adzan Isya. Tapi sih masih bisa dapat. Selama masih bisa dapat, tunggu sampai tiba di lokasi. Kenapa? Karena ketika Anda sholat di atas bis, ada banyak sekali kekurangan ya. Nggak bisa sujud, nggak bisa rukuk dengan sempurna, kadang nggak bisa menghadap kiblat, dan seterusnya. Tapi kalau Anda tunggu hingga tiba di lokasi tujuan, lalu Anda bisa sholat di tanah, di masjid atau musola atau di tempat umum, maka Anda bisa rukuk sujud dengan sempurna. Dan ada kaidah yang mengatakan, ya, fardul kaifiyah muqaddamun ala fardul waqti. Memperhatikan kesempurnaan tata cara sholat lebih didahulukan daripada sebatas memperhatikan waktu. Sholat di awal waktu, tapi nggak sempurna. Nggak bisa sujud, nggak bisa rukuk dengan sempurna tadi. Dengan sholat di akhir waktu, tapi bisa sempurna. Pilih mana di akhir waktu yang bisa lebih sempurna? Seperti di atas pesawat atau di atas kereta. Ini sampai di stasiun tujuan, nanti waktu asar masih ada. Baik, tunggu sampai tiba di stasiun. Kok ternyata keretanya macet. Nah, ini kok nggak jalan-jalan, kenapa? Keretanya macet. Kalau di Jawa nggak pernah ada ya. Tapi masuk Bekasi itu kadang kereta itu macet. Masya Allah, kereta aja macet apalagi mobil. Saya pernah macet kereta itu lama sekali. Mungkin ada 1 jam kereta itu macet. Karena saking padatnya keluar masuk stasiun. Nah, kemudian ternyata tidak sesuai jadwal, mendarat tidak sesuai jadwal. Akhirnya nabrak waktu sholat, Anda sholat di atas kendaraan dengan keterbatasan yang ada. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan yang kedua tadi pertanyaan mengenai bacaan ayat Al-Fatihah sebelum takbir sama atau ayat pendek itu, Ustaz. Imam membaca sesuatu sebelum takbiratul ihram. Membaca surat-surat. Kami tidak menjumpai dalilnya. Mungkin Bapak yang ketemu imam seperti itu tolong ditanyakan, sampaikan salam dari saya, dapat salam dari Aminur Bais. Beliau minta mau tanya dalilnya Bapak membaca ini apa. Kalau beliau bisa menyampaikan dalil, Bapak nanti sampaikan ke kami di tim ANB Channel. Alhamdulillah dapat ilmu baru kan gitu ya. Nah, sampai sekarang kami tidak menjumpai dalil tentang itu di buku-buku yang membahas masalah sholat. Para ulama tidak mengajarkan itu. Maka kami sangat berterima kasih kalau ditunjukkan dalilnya. Tapi kalau nggak punya dalil, ya kita nggak ada dalil. Ya mohon maaf. Kalau nggak ada dalil ya jangan dijadikan sebagai rutinitas sebelum melakukan ibadah. Karena ibadah tentu saja harus diiringi dengan dalil. Dan mentoknya dalil logika. Mentoknya dalil logika. Nah, ini kan saya mau sholat biar fokus, maka saya berdoa kepada Allah dengan minta ini minta itu sebelum sholat. Baik, motivasi yang sama juga ada pada diri Rasulullah SAW sebelum beliau sholat. Tapi beliau nggak ngajari kayak gitu. Sehingga cukup dengan takbiratul ihram, baca ta'awud di dalam sholat, itulah bentuk memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Wallahu a'lam. Makasih Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Ustaz. Tibalah kita ke pertanyaan terakhir ya Ustaz. Walaupun sangat banyak pertanyaan di kolom chat, kami mohon maaf mungkin tidak bisa semua kita bacakan dan kita bahas, dijawab oleh Ustaz satu persatu. Mohon izin nanti kalau masalah ini dicatat semua oleh panitia, kalau ada kesempatan nanti kita kirim pertanyaan ini ke Ustaz kalau ada tim yang bisa membantu. Pertanyaan terakhir Ustaz dari Dwi Nur Mariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah ketika takbir setelah rakaat pertama menuju rakaat kedua dan seterusnya, tangannya diangkat seperti takbir di awal sholat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika takbir setelah rakaat pertama menuju rakaat kedua, apakah dianjurkan mengangkat tangan? Jawabannya, tidak ada anjuran. Yang dianjurkan untuk mengangkat tangan hanyalah perpindahan dari rakaat kedua ke rakaat ketiga setelah duduk tasyahud awal, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Sedangkan untuk bangkit dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Saya kira itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga jadi materi yang bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam
sholat kita sehari-hari, dan kami berharap apa yang kita lakukan bisa semakin memperbaiki ibadah sholat kita, sehingga kita punya harapan besar agar sholat kita lebih berkualitas dan mendapatkan pahala besar dari Allah Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi